Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Kalau kita lihat Hot Series dari Infinix, upgrade-nya itu cukup lumayan masif ya guys ya dari seri-seri sebelumnya. Apalagi di seri Infinix Hot 12 ini. Bisa dikatakan upgrade-nya itu cukup lumayan banyak daripada seri sebelumnya. Kita bisa lihat dari segi desainnya aja. Buat masalah desain, si Infinix Hot 12 ini cukup lumayan oke menurut saya. Walaupun memang untuk masalah desainnya di sini tidak sengotak seperti Infinix Note 12 series. Tapi di sini setidaknya Infinix Hot 12 memberikan desain yang ngotak seperti HP kekinian. Untuk bagian belakangnya sendiri di sini bermaterial plastik alias polikarbonat dan bertekstur glossy. Jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Lalu kalau misalnya kita perhatikan untuk bagian frame kameranya, di sini memang tidak ada upgradean ataupun tidak ada perbedaan yang cukup signifikan daripada seri sebelumnya yaitu Infinix Hot 11. Secara keseluruhan untuk masalah perubahan desain sangatlah kerasa banget ya dari seri sebelumnya yaitu Infinix Hot 11. Yang dimana Infinix Hot 12 ini juga tampilannya makin kelihatan kalem. Tidak ada aksen-aksen garis-garisan gitu. Di sini kelihatan polosan aja gitu. Cuman bagian belakangnya aja glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Untuk kelengkapan port bisa dikatakan HP ini lengkap banget. Di bagian bawah di sini ada lubang speaker, lubang USB Type-C dan juga lubang jack 3,5 mm. Oh ya, di sini juga ada upgradean dari segi portnya ya guys ya. Yang dimana di seri sebelumnya itu masih pakai micro USB. Tapi di seri Infinix Hot 12 ini udah pakai Type-C. Nice lah Infinix. Lalu di bagian kanan di sini ada tombol volume up and down dan juga tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint. Di bagian atas di sini polosan tidak ada apa-apa dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa triple slot. Nah, perlu catatan juga HP ini untuk masalah speakernya masih pakai mono speaker guys ya, belum pakai dual stereo speaker. Itu cukup lumayan disayangkan kalau menurut saya. Beralih ke bagian layar. Nah, dari segi layarnya juga di sini ada cukup lumayan upgradean nih, terutama dari segi desainnya yang udah pakai desain punch hole. Yang sebelumnya itu masih pakai water drop display guys ya. Tapi di sini buat resolusinya masih sama yaitu SD Plus dengan menggunakan panel IPS. Yap, itu sih yang cukup disayangkan. Kenapa nggak upgrade ke resolusi Full HD Plus? Tapi kabar baiknya di sini untuk refresh rate-nya udah 90 Hz. Jadi ada upgradean tuh dari refresh rate guys ya. Nah, buat diagonalnya sendiri di sini cukup lumayan puas banget nih buat kalian yang suka dengan HP layar besar. Ya memang HP Infinix itu terkenal dengan ukuran layarnya yang besar banget ya guys ya. Di sini untuk Infinix Hot 12 buat diagonalnya sebesar 6,82 inch. Yang sebelumnya itu cuma 6,6 inch aja. Di sini berarti ada upgradean 0,2 inch ya guys kalau dari seri sebelumnya. Buat dipakai kebutuhan nonton film sih so far udah oke lah ya. Cuman di sini detailnya agak sedikit lumayan kurang aja. Soalnya dia cuma pakai resolusi SD Plus dan pewarnaannya pun juga kelihatan pucat sih ya. Terus juga buat diajak kebutuhan game sebenarnya sih layarnya ini udah responsif sih ya. Dan buat main game perang-perangan seperti FF Max, PUBG Mobile layarnya itu masih cukup responsif. Tapi buat main aplikasi real drum di sini cukup lumayan kerasa di layar dari HP ini. Beralih ke masalah performa. Oke, buat masalah performanya di sini ada upgradean yang cukup lumayan keren nih dan cukup lumayan masif kalau menurut saya. Di sini buat SoC-nya dia pakai MediaTek Helio G85. Ya, memang masih pakai Helio G85, nggak pakai Helio G88. Mungkin karena buat nekan harga juga dan buat ngabisin stok Helio G85 kali ya. Karena kan kita tahu sendiri Infinix adalah pawang MediaTek. Buat performanya sendiri so far udah enak banget lah MediaTek Helio G85. Skor Antutunya sendiri kita dapat di angka 200 ribuan. Buat main game Mobile Legends libas settingan rata kanan. FPS ini dapat di angka 60 FPS dan minim banget terjadi frame drop. Main game PUBG Mobile juga lancar kok di settingan Smooth Ultra. Dan sayangnya memang untuk giroskopnya delay dari HP ini. Main game Genshin Impact sekalipun HP ini itu sebenarnya kuat dengan settingan lowes 60 FPS. FPS ini dapat itu di angka 28 sampai 35an FPS. Tapi sayangnya di sini agak sedikit lumayan panas nih HP kalau kita push buat main game Genshin Impact. Untuk suhu tertingginya aja itu bisa menyentuh di angka 46 derajat Celcius buat main game Genshin Impact aja. Ini saya agak sedikit speak up ya, mungkin karena SoC-nya yaitu pakai Helio G85.
Ya kita tahu sendiri lah, Helio G85 SoC yang cukup lumayan lawas. Harusnya Infinix pakai Helio G88 ya, biar sekalian gitu loh, biar nggak lawas-lawas banget. Tapi sayangnya masih pakai Helio G85 di HP. Jadi konsekuensinya suhunya bakalan panas. Buat variannya sendiri ini udah varian yang besar, yaitu varian 6/128, jadi udah lega banget. Dan juga untuk versi Androidnya udah pakai versi Android 12 serta dukungan UI-nya XOS 10.6. Nah, ngomongin UI, di sini saya nemuin sedikit bug di XOS 10.6 Infinix Hot 12. Terkadang kalau kita masuk ke aplikasi dan langsung keluar melalui tombol home, maka di sini muncul bug layarnya menjadi kedap-kedip seperti ini. Memang sih bug ini tidak sering terjadi, terkadang aja. Namun semoga harapan saya Infinix bisa memperbaiki bug seperti ini secara cepat. Karena menurut saya bug ini cukup lumayan mengganggu dan solusi yang terbaik adalah mematikan melalui tombol power. Beralih ke masalah baterai. Dari segi baterai HP ini ada downgrade. Yang sebelumnya itu kapasitasnya 5200 mAh, tapi di HP ini cuma 5000 mAh aja. Nah, buat dukungan fast chargingnya di sini ada upgradean yaitu sampai 18 watt. Oke, buat SOT-nya sendiri HP itu bisa dikatakan cukup lumayan irit ya guys ya. Di sini buat screen on time bisa bertahan 7 sampai 8 jam untuk penggunaan normal. Tapi untuk penggunaan gaming cuma bisa bertahan sekitaran 3 jaman aja kurang lebih kalau buat main game non-stop. Pengisian cepatnya udah 18 watt, jadi untuk pengisian baterainya sekitaran 1 jam 40 menitan aja itu udah terisi penuh. Selanjutnya untuk masalah kamera. Buat kamera sendiri HP ini tuh memiliki setup dual kamera guys ya buat kamera belakangnya. Tapi di sini kelihatan kayak triple kamera dan yang satunya cuma gimmick belakang aja. Nah, kamera utamanya sendiri HP ini memiliki resolusi 13 megapiksel serta 2 megapiksel untuk kamera depth dan juga kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Buat hasil fotonya sih bisa dikatakan udah cukup lumayan oke lah ya buat HP sekelas Infinix. Ingat, HP sekelas Infinix. Di sini untuk warnanya cukup kelihatan soft, nggak terlalu oversaturated, detailnya kelihatan kurang, ya mungkin selebihnya bisa kalian nilai aja. Ya, jadi ini adalah seperekaman kamera depan dari Infinix Hot 12 di resolusi Full HD plus 30 fps. Buat hasilnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa nilai sendiri aja ya, bagus atau enggaknya. Oke guys, jadi ini adalah seperekaman kamera belakang dari Infinix Hot 12 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalau misalkan kalian lihat memang tidak stabil ya buat hasil perekamannya. Dan ya mungkin kalian nilai sendiri aja, oke? Buat harga sendiri, si Infinix Hot 12 ini dibanderol dengan harga 2,1 jutaan buat varian 6/128. Kalau misalnya kalian tertarik, cek aja link yang ada di deskripsi. Kesimpulannya, apakah worth it HP ini? Jujur sih sebenarnya worth it aja. Kalau misalkan kalian pengen beli HP ini dan ngincer performa serta desain yang keren. Tapi kalau misalnya kalian ngincer ala-ala fitur NFC, kayaknya HP ini kurang recommended. Soalnya HP ini tidak ada fitur NFC dan juga HP ini tuh minim banget fitur seperti dual stereo speaker juga nggak ada di HP ini. Jadi sebenarnya target pasar HP ini buat kalian yang ngincer performa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan brand-brand lain di kelas harga yang sama, kayaknya HP ini agak sedikit tertinggal gitu loh ya. Tapi mungkin bisa kalian bantu di kolom komentar guys ya, sebenarnya worth it atau enggak HP ini. Dan juga balik lagi, worth atau enggaknya itu HP ke masalah penggunanya. Jadi mungkin bisa kalian bantu tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya rekomendasi HP lainnya yang dengan harga yang sama, bisa juga tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman penanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.